Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari Teknik Geofisika Angkatan 2018 akan menjelaskan sedikit mengenai metode geolistrik. Nah, sebelumnya saat ini kita sebelum perkenalkan dulu, nama saya Ririn Megawlandari dan ini rekan saya. Setiawan Hidayat dari Teknik Geofisika 2018 juga. Ya, oke. Nah, saat ini kita akan menjelaskan metode geolistrik. Nah, di sini kita pakai alat yang namanya Naniura ya. Tapi sebelum menjelasin itu, kita mau jelasin dulu metode geolistrik itu salah satu metode untuk menentukan kondisi bawah permukaan gitu. Bisa apa aja sih yang bisa didapatin dari metode geolistrik ini? Kita tuh bisa tahu bidang gelincir, kita juga bisa tahu patahan, sesar seperti itu ya. Nah, yang diukur itu apanya? Yang diukur adalah resistivitasnya. Nah, alat yang digunakan yaitu Naniura seperti yang bisa dilihat. Nah, selain Naniura kita juga butuh meteran, kemudian elektroda dan GPS sama beberapa kabel penghubung. Dan ada kabel-kabel yang nanti bakal dibentangkan juga saat akuisisi di lapangan. Oke. Nah, saya mau jelasin dulu apa sih fungsinya dari setiap alat ini. Ini yang pertama GPS. Nah, GPS itu fungsinya untuk kita tahu posisi elektrodanya itu di mana, koordinatnya tepatnya. Kemudian ini elektrodanya yang nanti bakal ditancepin di tanah ya. Kemudian meteran, tentunya untuk bisa ngukur bentangan kabelnya itu berapa meter sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian alatnya Naniura ini untuk kita ngukur, intinya semua prosesnya itu dimulai dari sini. Dan ada beberapa kabel penghubung juga untuk menghubungin antara alatnya Naniura ke, nanti kita juga butuh aki ya sebagai sumbernya, dan beberapa kabel. Untuk teknis pemasangannya bisa dicontohin sama kakaknya. Nah, pertama ini kita mau pasang kabel arus dulu, kemudian juga kita pasang kabel potensialnya seperti yang bisa dilihat ya. Nah, nanti kabel ini akan kita hubungkan ke kabel yang akan dibentangkan di lapangan. Oke, mau dicoba dihubungin dulu nggak? Seperti ini ya. Nah, ini akan dihubungkan ya ke kabel. Oke. Seperti ini. Kemudian nanti kabel ini bakal dipasang di elektrodanya. Elektrodanya nanti tuh posisinya disesuaikan sama mau pakai konfigurasi apa, bisa Schlumberger gitu ya. Contohnya Winner dan sebagainya. Ini contoh pemasangannya. Kemudian untuk yang kabel arus juga sama, teknisnya sama aja, mirip sama yang ini tadi. Jadi nanti dihubungin ke kabel yang akan dibentangkan. Kemudian di sini kita nunjukin beberapa juga tombol-tombol yang dipakai ya. Yang ini seperti yang lihat ada tombol start. Jadi kita kalau memulai pengukuran kita setup dulu. Jadi kita klik tombol start, kemudian kita lihat juga dalam proses ini biasanya disetting dalam posisi 1, bisa 2, tapi rata-rata biasanya 1-2 aja udah cukup. Nah, ini powernya. Oh ya, satu lagi ini juga nanti akan ada kabel yang mau dihubungin di sini juga untuk input ke aki. Oke. Nah, nanti saat pengukuran ada beberapa rules atau aturan yang memang harus diperhatikan. Pertama adalah misalkan saat pengukuran kita ngelihat dari current loopnya di sini nih. Kalau current loopnya belum sampai 100, maka datanya nggak bisa diambil atau nggak bisa dicatat. Jadi ada batasan minimum di mana harus lebih dari 100%. Itu ya. Kemudian saat pengukuran juga nanti ada nilai-nilai yang terekam, di mana nilai terekam itu nggak semua nilai yang terekam langsung bisa diambil ya. Jadi misalkan nilai yang terekam itu kan beberapa kali pengukuran. Misalkan sekali udah dapat nilai, terus nilai keduanya itu jauh dari nilai yang sebelumnya. Nah, itu kita harus atur di sini pakai
dua tombol ini. Nah ini nih pengaturan yang bisa dibilang pengaturan kasar ya. Jadi kalau misalkan nilainya tadi terlalu jauh yang terekam, kita bisa atur di sini supaya bisa dibilang nilainya masuk akal. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Ini juga ada tombol yang bisa ngatur hampir sama-sama ini, cuman ini mungkin pengaturannya jauh lebih smooth ya, lebih sedikit perubahannya. Seperti itu sih. Nah, ketika udah dapat nilainya, kita tuh bisa hold di sini. Jadi kan ini nanti nilai yang terekam di sini akan berubah-berubah ya. Namanya kondisi bawah permukaan kan mungkin ada gangguan-gangguan juga gitu. Jadi untuk bisa dapat nilai yang kira-kira rata-rata di mana nih, kalau udah dapat nilainya kita hold di sini, kita pencet hold di sini untuk bisa nampilin nilai yang akan kita catat gitu ya sebagai data hasil pengukuran. Nah, saat pengukuran juga itu ada kemungkinan bahwa hasil pengukuran itu agak nggak masuk akal gitu, bisa dibilang gitu. Jadi nanti di lapangan bisa jadi elektrodanya ini kita pukul lagi gitu. Misalkan udah dimasukin ke tanah, udah di setting, udah dimasukin, kemudian ternyata nilai yang diukur tuh yang dihasilkan yang terekam di sini itu kurang reliable gitu. Jadi nanti dipukul lagi untuk dimasukin ke dalam tanah lagi gitu untuk bisa mendapatkan hasil nilai yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan alat Naniura ini. Ada yang mau ditambahin, Kak? Oke, cukup. Sekian untuk yang metode geolistrik satu ini ya. Oke, selanjutnya selain pengukuran pada single channel, di sini juga ada pengukuran untuk multi channelnya. Untuk alatnya sendiri kita akan menggunakan Ares Resistivity. Untuk peralatan yang dibutuhkan untuk multi channel ini sama dengan single channel, kita juga butuh untuk GPS untuk mengetahui koordinatnya dan juga elevasinya. Ada juga untuk elektroda meteran sebagai pengukur dari jarak yang kita inginkan melalui desain akuisisi yang sudah dibuat. Selanjutnya ini merupakan alat dari main unitnya, namanya Ares. Jadi di sini ada beberapa kabel yang bisa menghubungkan. Di sini ada kabel yang menghubungkan antara Aresnya dengan aki. Terus juga ada chargernya. Selain itu juga ada kabel yang benar untuk dihubungkan ke bentangan kabelnya. Selanjutnya selain alat-alat ini juga terdapat kabel yang akan dibentangkan selama proses pengukuran. Untuk kabel ini nantinya akan dihubungkan dengan elektroda. Oke. Untuk teknis pemasangannya hampir sama dengan single channel. Jadi setelah kita bentangkan meteran dan kita tentukan berapa spasinya yang akan kita gunakan dalam melakukan proses pengukuran, setelah itu kita pasang semua elektrodanya dan elektrodanya sesuai dengan spasi yang telah kita tentukan. Setelah semua terpasang, maka bentangkan kabel dan hubungkan dengan elektroda yang sudah ada. Nanti untuk elektrodanya akan kita hubungkan dengan kabel, dimana untuk penghubungannya kita akan menghubungkannya dengan kabel yang seperti ini. Nanti dia akan ditempelkan di elektrodanya lalu kita kunci. Pastikan semua elektroda menancap dengan baik dan pastikan juga dia menancapnya juga dalam, sehingga arus yang kita injeksikan benar-benar direspon dengan baik kayak gitu. Oke. Selanjutnya untuk di main unit sendiri berbeda dengan single channel. Jadi nanti kebanyakan kita akan melakukan settingnya di main unit ini, dimana kita akan menginput beberapa parameter seperti kapan sih kita melakukan pengukuran, terus konfigurasi apa yang akan kita gunakan, lalu berapa banyak datum yang akan terukur selama proses pengukuran data kayak gitu. Semua akan berpusat di sini. Nanti setelah semuanya clear dan semua sudah kita hidupkan, di sini juga nanti akan terlihat di elektroda berapa sebenarnya yang ada elektroda yang mengalami gangguan seperti itu. Nanti setelah kita tahu elektrodanya di jarak keberapa, dan nanti kita bisa saja kita dalamkan kembali elektrodanya atau kita atur kembali elektrodanya sehingga nilai resistivitas yang terbaca
sudah mulai mendekati dengan nilai rata-ratanya seperti itu. Selama proses pengukuran, arus yang kita injeksikan melalui sumber utamanya itu aki. Nanti semua akan terekam dan data dari ARES ini bisa kita unduh di PC atau laptop. Nanti untuk output datanya akan berupa data.dat seperti itu. Untuk pengukuran multi channel mungkin seperti itu saja. Dan alat-alatnya kurang lebih sama dengan single channel, dan konsepnya juga dia juga menggunakan elektroda dan juga injeksi arus seperti itu. Untuk di ARES resistivity ini kita lebih gampang dalam menentukan konfigurasinya, dimana sudah ada semua di dalam ARES-nya, dan kita tinggal memilih konfigurasi apa yang akan kita gunakan seperti itu. Mungkin bedanya dengan Naniura, ini lebih lebih simple gitu, dan kita nggak terlalu repot untuk men-settingnya seperti itu. Mungkin itu saja sih yang bisa dijelaskan melalui perkenalan alat metode geolistrik. Ada namanya? Cukup sih dari Mungkin dari kami cukup. Semoga apa yang kami paparkan bisa menjadi ilmu yang baik gitu bagi teman-teman semua. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.